Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan. Saya dari kelas 01 TPLP 009 jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar teknologi informasi. Materi yang saya akan jelaskan mengenai perkembangan teknologi informasi yaitu definisi perkembangan teknologi informasi, dampak teknologi di era digital, komponen utama sistem teknologi informasi, dan yang terakhir konsep dasar keamanan komputer. Baik, saya akan langsung memulainya. Teknologi informasi memudahkan manusia untuk beraktivitas, melihat berita, dan mencari berbagai informasi yang beredar di dunia maya. Selanjutnya, definisi perkembangan teknologi informasi. Apa itu teknologi? Teknologi adalah sebuah sarana dan prasarana yang menyediakan sebuah barang atau komponen yang diperlukan bagi kelangsungan hidup dan kenyamanan hidup umat manusia. Contoh teknologi yang nyata di era sekarang sangat banyak, mulai dari teknologi yang kita sering gunakan seperti komputer, laptop, handphone, mesin-mesin, mobil motor, dan lainnya. Lalu, seiring perkembangan teknologi mengalami perluasan makna, maka menjadi sebuah benda yang tidak berwujud seperti software, metode pembelajaran, metode bisnis, dan lainnya. Selanjutnya, dampak positif teknologi informasi. Dampaknya akan menjadi pertukaran informasi menjadi lebih mudah dan cepat, sehingga pekerjaan yang dapat dilakukan oleh satu orang menjadi lebih efektif dan efisien. Lalu sistem pembelajaran juga dapat dilakukan secara online tanpa harus bertatap muka. Kemudian, kemudahan layanan finansial dengan bentuk transaksi yang dapat dilakukan melalui smartphone. Selanjutnya, dampak negatif terkait teknologi informasi yaitu penggunaan gadget berlebihan pada anak menghambat perkembangan otak. Mudahnya menyebarluaskan informasi mempersulit membenarkan informasi. Selanjutnya, informasi yang dicari tidak ada batasan tertentu sehingga akses konten pun tidak ada batasan. Selanjutnya, komponen utama sistem teknologi informasi. Perangkat keras. Perangkat keras adalah sebuah bagian dari sistem komputer yang dapat dilihat dan diraba secara fisik guna menjalankan instruksi-instruksi dari perangkat lunak. Yang termasuk bagian dari perangkat keras ada 3, yaitu input device, output device, dan storage atau penyimpanan. Input device yaitu perangkat yang digunakan untuk memasukkan data, contohnya keyboard untuk ngetik, mouse untuk menggerakkan kursor, mikrofon untuk merekam suara, dan kamera untuk mengambil gambar. Output device yaitu perangkat yang digunakan untuk menyajikan atau menampilkan data, contohnya monitor untuk menampilkan hasil keluaran dari perintah yang kita perintahkan, proyektor, speaker, dan lainnya. Selanjutnya ada storage atau perangkat yang digunakan untuk menyimpan data, contohnya hard disk dan flash disk. Selanjutnya perangkat lunak atau software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital termasuk program komputernya, dokumentasinya, dan berbagai informasi lainnya. Yang termasuk sistem operasi juga termasuk perangkat lunak atau software. Sistem operasi merupakan software yang berfungsi untuk mengatur sistem kerja sebuah hardware dan software yang ada pada komputer, contohnya Windows, Mac OS, Linux, dan lainnya. Selanjutnya, dalam software terdapat lisensi. Pada tahun 1980-an, pemerintah Amerika dan perusahaan perangkat lunak mulai memasukkan software ke dalam perlindungan hak cipta. Sedangkan di Indonesia sendiri menggolongkan komputer dalam kategori karya tulis yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Selanjutnya, jenis lisensi pada software. Lisensi komersial.
adalah suatu lisensi yang harus terlebih dahulu memiliki izin dari pemilik hak cipta software atau melakukan transaksi pembelian dengan pemiliknya. Sistem operasi Windows adalah salah satu jenis software berlisensi komersial. Selanjutnya, lisensi non-komersial. Software jenis ini bersifat untuk melakukan pelayanan umum dan murni tidak mencari laba. Biasanya digunakan seperti pelayanan rumah sakit, sekolah, atau yayasan. Selanjutnya, lisensi trial. Lisensi dengan jenis ini bersifat uji coba atau demo dengan batas pemakaian yang sudah ditetapkan, dan jika ingin memakainya secara terus-menerus, kita disyaratkan untuk membeli lisensinya. Software yang berlisensi trial salah satunya adalah Avast Antivirus dan Internet Download Manager. Selanjutnya, lisensi open source. Software dengan lisensi open source adalah software yang bersifat bebas, menggunakan dan menyebarluaskan yang diciptakan untuk kepentingan umum. Linux dan text editor Notepad++ adalah salah satu software yang bersifat open source. Di dalam software terdapat software juga yang untuk mengolah data. Salah satunya ada exam. Fungsi dari penggunaan exam yaitu di phpMyAdmin yang digunakan untuk mengelola database struktur website yang datanya akan ditampilkan pada sebuah website. Di dalam exam di phpMyAdmin, kita dapat meng-create, mengupdate, mengedit atau menyunting data, dan mendelete data serta menyimpannya yang akan terintegrasi langsung dengan DBMS. Pada sistem ini, record data disimpan pada suatu tempat, yakni database, dan di antara program aplikasi maupun pemakai terdapat DBMS, Database Management System. Sistem basis data terdiri dari basis data dan DBMS. Sebelum sistem database ini digunakan dalam memproduksi informasi data pengguna, terdapat sistem pemrosesan file yang telah lebih dulu digunakan. Sistem ini dilakukan secara tradisional atau manual yang dimana masing-masing file diperuntukkan hanya untuk satu program aplikasi saja. Bahkan file-filenya pun disimpan secara terpisah. Dan yang terakhir, konsep dasar keamanan komputer. Aspek-aspek keamanan komputer yang pertama ada privacy. Privacy adalah sesuatu yang bersifat rahasia atau private. Contohnya adalah email atau file-file lain yang tidak boleh dibaca orang lain meskipun oleh administrator. Penjagaan yang mungkin dilakukan adalah dengan menggunakan teknologi enkripsi. Jadi, hanya pemilik informasi yang dapat mengetahui informasi sesungguhnya. Selanjutnya ada confidentiality. Adalah data yang diberikan ke pihak lain untuk tujuan khusus, tetapi tetap dijaga penyebarannya. Confidentiality akan terlihat apabila diminta untuk membuktikan kejahatan seseorang. Apakah pemegang informasi akan memberikan informasinya kepada orang lain, memintanya atau menjaga kliennya. Selanjutnya ada integrity, yaitu sebuah informasi yang tidak boleh diubah kecuali oleh pemilik informasi. Contoh penyerangan integritas ketika sebuah email dikirim di tengah jalan, disadap dan diganti isinya, sehingga email yang sampai ke tujuan sudah berubah. Selanjutnya ada authentication, biasanya berhubungan dengan hak akses seseorang. Apakah dia pengakses yang sah atau tidak. Ini dilakukan sewaktu user login dengan menggunakan username dan password. Selanjutnya ada violability. Serangan yang sering dilakukan pada aspek ini adalah denial of service atau DOS, yaitu penggagalan servis sewaktu adanya permintaan data sehingga komputer tidak bisa melayaninya. Contoh lain dari denial of service ini adalah mengirimkan request yang berlebihan sehingga menyebabkan komputer tidak bisa lagi menampung beban tersebut dan akhirnya komputer down. Demikian presentasi mata kuliah pengantar teknologi informasi di pertemuan 13 yang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.